Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan dari Allah untuk belajar bersama lagi, walaupun belajarnya melalui media. Semoga pertemuan dalam minggu ini membuat kita semakin bahagia, semakin taat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Anak Umi, sekarang kita akan lanjut pelajaran kita di pelajaran pendidikan lingkungan hidup. Kita akan lanjut mengenai degradasi hutan dan keanekaragaman hayati. Apa itu degradasi? Itu yang akan kita bahas. Ya, Nak Umi. Pembangunan yang berkembang cepat selama ini berhasil meningkatkan taraf hidup sebagian masyarakat. Peningkatan taraf hidup masyarakat diikuti pula dengan peningkatan ragam-ragam maupun kualitas kebutuhan. Akibatnya, masyarakat berlomba-lomba untuk meningkatkan produksi untuk dilempar ke pasar. Peningkatan produksi yang dilakukan industri-industri yang menghasilkan kebutuhan manusia lebih mementingkan peningkatan produksi tanpa menghiraukan kelestarian lingkungan. Ini kasih dulu ilustrasi. Ya, ilustrasi yang Umi ceritakan tadi. Akibat dari perkembangan produksi yang lebih mementingkan mutu dan mengabaikan lingkungan, pengelolaan lingkungan dan ekosistem yang ada mengalami pergeseran. Jadi, pergeseran itu yang disebut dengan degradasi. Jadi, degradasi merupakan akibat dari perkembangan produksi yang lebih mementingkan mutu dengan mengabaikan lingkungan, pengelolaan lingkungan dan ekosistem yang ada mengalami pergeseran. Ekosistem hutan yang mengalami pergeseran, ya, atau disebut dengan degradasi, yang dilakukan pemukiman penduduk, membuat pemukiman, pembangunan industri, dan kegiatan pembangunan lain yang menggeser keberadaan ekosistem hutan. Lihat Anak Umi. Lihat, itu hutan kita. Dengan keserakahan manusia, hutan kita ditebang. Hutan kita dirusak. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena kita itu terlalu serakah. Lihat, hasilnya yang dibuat dari penebangan hutan itu menjadi rumah-rumah
untuk menjadi tempat tinggal. Angka sedihnya bumi kita ini. Hutan itu merupakan salah satu untuk penahan bumi kita, menahan terjadinya banjir, longsor, tapi kita rusak. Lihat, kita lakukan dengan membakar hutan. Apa yang terjadi? Hutan kita seperti ini. Sedih bukan? Ar-Rum ayat 41. Allah berfirman di Ar-Rum 41. Telah tampak kerusakan di darat, yaitu di bumi kita, dan di laut disebabkan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nak bumi, itu terjadi karena tangan manusia itu sendiri. Ya Naomi. Sekarang kita masuk ke masalah lingkungan hidup dalam bidang pertanian. Tanah dapat tercemar oleh berbagai polutan, terutama berasal dari limbah rumah tangga, industri, dan kegiatan pertanian dengan menggunakan pestisida. Dampak pencemaran tanah dapat berupa menurunnya estetika, menurunnya kegunaan tanah bagi pertanian, serta meningkatnya kandungan residu pestisida dalam tanah. Jadi anak Umi lihat tuh, penggunaan pestisida yang merugikan kita sendiri ya. Kita yang ngeracuni diri kita sendiri. Ini cara penanganan limbah pertanian ya, jerami-jeraminya. Kemudian kita masuk ke masalah lingkungan hidup dalam bidang peternakan. Ya anak Umi, hewan ternak merupakan hewan yang dipelihara manusia. Selalu dijaga kebersihannya. Hewan ternak yang tidak bersih dapat menimbulkan bibit penyakit. Apalagi jika makanan pada hewan ternak tidak tercukupi, akan mengakibatkan kematian. Ini ya anak Umi ya. Jadi lembu, sapi salah satu hewan ternak. Jadi kita harus mencukupi makanan mereka, kalau tidak akan terjadi kematian. Perusakan lingkungan yang dilakukan manusia menyebabkan kurangnya kenyamanan kebutuhan makanan bagi hewan. Dampaknya hewan tersebut sering merusak lingkungan, seperti gajah yang mengamuk. Tuh. Keseimbangan dengan lingkungan sering terganggu, akibatnya ternak tersebut menjadi masalah bagi manusia. Nih, gajah kekurangan makanan di hutan. Kemudian dia lapar, sehingga dia ngamuk, keluar dari hutan dan mengacaukan kehidupan. Kok keluar dari hutan? Karena hutannya dibakar oleh manusia, karena hutannya ditebang oleh manusia. Kita tidak usah jauh dari COVID sekarang ini di kebun binatang ya, di kebun binatang Zoo Medan. Karena seperti ini keadaannya, banyak yang tidak terbengkalai makanan kebun binatang di Medan. Ya, Umi pernah lihat beritanya tersebut.
Kenapa? Karena tidak ada pengunjung. Dari uang tiket itulah mereka memberi makanan hewan-hewan yang ada di kebun binatang. Ya, itu tadi salah satu ketika tidak ada makanan. Ya, bagi hewan ternak, hewan peliharaan akan berakibat fatal untuk kita sendiri. Ya, Naomi ya. Jadi kalau memelihara hewan ternak, melihara kucing, tolonglah makanannya itu dicukupi. Oke, kita masuk ke masalah lingkungan hidup di perkotaan. Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat dan berkembangnya budaya manusia menyebabkan terjadinya perubahan komposisi gas-gas yang ada di atmosfer. Budaya industri dengan berbagai macam produknya termasuk transportasi meninggalkan gas-gas buangan yang berupa karbon dioksida dan karbon monoksida. Lihat Umi. Nih akibat industri ya yang ada di kota. Mencemari udara. Kemudian apalagi nih? Asap kendaraan yang mencemari kota. Ya Naomi ya, ini terlalu padat penduduknya, terlalu egois sehingga terjadilah seperti ini. Ya mudah-mudahan di Binjai tidak separah ini ya Naomi ya. Walaupun separah-parahnya tidak sampai seperti ini. Pernah juga sih sekali-sekali kalau Umi jalan pergi ke Al-Kafa dari selesai ke Binjai, itu truk-truk yang membuat jalan seperti luar biasa itu asap kendaraannya. Oke, Umi, kita sekarang masuk. Ya tadi Umi udah bilang di Arum ayat 41 mengenai kerusakan bumi Allah ini. Kemudian bagaimana upaya limbah dan pencemarannya ya, upaya mengatasi limbah dan pencemarannya. Kemudian yang pertama, membuat tempat pembuangan kotoran manusia seperti septic tank. Ya, jangan lagi di sungai. Nanti dia seperti ada yang lewat. Kemudian membuang sampah di tempat-tempat pembuangan, bukan di sungai. Kemudian menggunakan pupuk kandang atau kompos pada tanaman dan penggunaan pupuk buatan secukupnya. Kemudian apalagi daerah industri menyediakan tempat pembuangan limbah dan maupun pengolahan limbah. Membuat tempat daur ulang. Sekian dari Umi ya. Sekarang kita ada soal, yaitu yang pertama jelaskan pengertian degradasi. Yang kedua jelaskan masalah lingkungan hidup di bidang pertanian beserta contohnya. Kemudian jelaskan masalah lingkungan hidup di bidang peternakan beserta contohnya. Yang keempat jelaskan masalah lingkungan hidup di perkotaan beserta contohnya. Yang terakhir sebutkan upaya mengatasi limbah dan pencemarannya. Oke, kalian dengerin video Umi baik-baik. Semoga bisa menjawab soal-soal tersebut. Dan Umi akhiri dengan syukran dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.